Selamat bertemu kembali di video Matematika 2. Sekarang saya akan membahas tentang teknik integral menghilangkan akar di dalam bentuk integral. Nah, kita mulai dengan contoh saja yang paling sederhana. Integral X per akar X plus 5. Ya. Jadi di sini akarnya itu yang akan dihilangkan, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan substitusi U sama dengan akar X plus 5, maka hasilnya adalah X itu U kuadrat minus 5, ya. Dan dx-nya adalah 2U du. Nah, dengan cara demikian kita ubah, ya. X-nya adalah U kuadrat minus 5, bawahnya U, ada 2U. Jadi U-nya nanti bisa hilang, ya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa di dalam menulis integral, kemudian ada substitusi. Setelah semuanya ditulis U, harus integralnya sudah tidak ada lagi X, ya. Hati-hati, di sini sudah tidak ada X, ya. Karena kalau Anda menulis itu menjadi DU begini, ya ini harusnya keluar, ya, konstan. Karena integralnya terhadap DU. Ya. Nah, ini saya kira dapat diselesaikan. Nah, latihan dahulu untuk bentuk yang akar di dalam akarnya itu linear. Ya. Nah, berikutnya, kalau di dalam akarnya itu bentuknya adalah polinom derajat 2. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan substitusi trigonometri. Jadi misalkan integral akar 1 min x kuadrat dx, ya, ini derajat 2, ini juga derajat 2, atau bentuk x kuadrat minus 1, ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Nah, kita dapat mencoba salah satu substitusi itu. Ya, bisa X sama dengan sin theta atau cos theta, ini sebanding lah, ya. Kita bisa menggunakan sin theta atau cos theta, tangens atau kotangens, sekan atau kosekan. Nah, pilihannya sekarang bagaimana memilih ini, ya. Kuncinya adalah, yang perlu kita ketahui adalah rumus ini nih. Sin kuadrat plus cos kuadrat plus 1, ya. Dengan demikian cos kuadrat theta itu 1 min sin kuadrat theta. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, maka kita menggunakan substitusi, katakanlah X sama dengan sin theta. Ya. Nah, dari rumus ini kalau kita bagi dengan sinus, hasilnya akan menjadi 1 tangens kuadrat X, ya. Tangens kuadrat theta, maaf, menjadi kan dibagi, ya, dibagi dengan kosinus, ya. Maaf, jadi dibagi dengan kosinus, ini menjadi 1, ini menjadi tangens, ya, dan ini menjadi sekan kuadrat X. Nah, jadi dari lihat bentuknya ini, maka kalau bentuknya seperti ini, kita akan menggunakan X sama dengan tangens theta. Nah, satu lagi sudah bisa diduga. Ya, oke. Nah, bentuk seperti ini tentu kita menggunakan sin, ya. Jadi 3 sin theta, du-nya begitu, maka integralnya menjadi 99 itu, ya. 3 cos theta d theta datang dari dx, kemudian yang di dalam akar itu bisa kita keluarkan menjadi 3 cos theta, ya. 1 min sin kuadratnya akan menjadi cos kuadrat theta, oleh karena itu dia bentuknya seperti ini, dan hasilnya menjadi 9 cos kuadrat theta. Nah, untuk integral tentu perlu diperhatikan, ya, misalkan di dalam pemilihannya, karena tadi ada bentuk ini, akar 9. Nah, ini harus dipilih
seandainya parameter dari theta itu menyebabkan cosinus theta itu negatif, ya kita harus memberi tanda negatif di sini agar kedua ruas itu positif. Ya, kedua ruas. Karena akar dari suatu bilangan itu positif. Ya. Jadi, nah, sebagai contoh, kalau jika X-nya kita pilih begini, X sin theta, kemudian katakanlah theta-nya kita pilih seperti ini. Ya. Dengan demikian, cos theta itu kan negatif tadi. Ya. Cos theta negatif, sehingga kita harus menambahkan tanda minus ini agar kedua ruas itu sama-sama positif. Nah, berikutnya kita akan menyelesaikan bentuk begini. Di dalam akarnya adalah bentuk yang serupa tadi ya, 9 min X kuadrat. Dengan demikian, kita menggunakan substitusi X sama dengan 3 sin theta. Ya. 3 sin theta, kemudian kita substitusikan. Perhitungannya, moga-moga tidak salah. Tolong dicek, kalau salah, tolong diperbaiki. Ya. Nah, kemudian cosinus kuadrat theta itu bisa kita ubah menjadi 1 minus sinus kuadrat theta ya. Gitu. Jadi hasilnya menjadi kosekan kuadrat theta min 1 ya, d theta. Nah, dalam hal ini kotangens kuadrat theta itu berasal dari kotangens ya. Kalau diturunkan kita akan memperoleh bentuk ini. Jadi dengan cara demikian kita sudah memperoleh hasil integralnya, tinggal mengubah integral itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, jadi kita sudah memperoleh ini, kemudian kita gunakan segitiga ya. Jadi segitiga tadi kan substitusinya adalah X sama dengan sin theta ya, sin theta. Jadi kalau tetanya ini terlalu kecil, maaf, maka ini adalah X. Ya, dan ini menjadi 1. Ya. Dengan demikian yang di sini itu adalah 1 min X kuadrat. Gitu. Theta yang besar datang itu 3 sin theta. Maaf ya, ini ada 3-nya. Jadi kalau begitu ini 3 ya. 3 dengan demikian 9 min X kuadrat. Itu X-nya baru muncul ya. Saya sudah mempersiapkan sebetulnya ya. Oke. Dengan demikian kotangens theta itu adalah ini dibagi ini ya. Hasilnya seperti ini dan theta itu adalah kita bisa hitung sebagai arkusinus dari X per 3. Ya, oke ya, ini keluar sudah, maaf. Sehingga integralnya menjadi begini, ya. Nah, contoh lain, hitung luas daerah yang dibatasi oleh elips itu ya. Jadi elips itu bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Kita cukup mencari seperempatnya saja. Jadi kita nanti tinggal mengalikan dengan 4. Cukup menghitung seperempat ya. Kemudian kita menghitung bahwa Y itu adalah bentuknya seperti ini. Oleh karena itu, luas yang dicari bentuknya seperti ini ya. Nah, kita tidak akan menggunakan teknik integral yang lalu karena ini dapat dikenali sebagai luas lingkaran ya. Bentuk ini dapat dihitung dengan contoh sebelumnya atau dengan bisa menggunakan bahwa integral yang bentuknya seperti ini hasilnya adalah seperempat pi A kuadrat, yaitu berdasarkan arti luas lingkaran. Jadi luas yang dicari adalah PAP. Dan khususnya jika A dan sama dengan P, kita akan memperoleh luas lingkarannya. Contoh lain, hitunglah
bentuk tersebut. Nah, dalam hal ini akarnya adalah X kuadrat plus 4 ya. Jadi substitusinya Anda sudah bisa menduga, yaitu 2 tangens theta. Kemudian dx-nya kita hitung, ya. Kemudian kita hitung, lakukan perubahan variabel, ya. Jangan ada yang x yang tertinggal, ya. Kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Nah, saya kira ini menjadi bisa kita sederhanakan ya. Gunakanlah sinus cosinus theta saja yang paling mudah. Jadi dalam hal itu berubah menjadi cos theta sin kuadrat theta. Nah, dengan demikian karena ada yang ganjil dan seterusnya lah ya. Jadi U sama dengan sin theta begitu. Jadi DU-nya adalah cos theta d theta. Nah, saya kira bisa diselesaikan. Ya, oh. Ya, jadi masih tetap diselesaikan. Oke. Ya, saya kira mudah ini. Nah, apakah saya sudah mempersiapkan bagaimana mengubah ke X? Saya kira mudah ya. Oke. Masih terus ya, oke. Jadi dengan menggunakan substitusi sekarang saya sudah ingat bahwa saya sudah membuat sudutnya theta dan substitusinya tadi adalah X sama dengan 2 tangens theta ya. Jadi dengan demikian tangens theta itu adalah X per 2. Dengan demikian inilah X-nya, maka yang berikutnya adalah 2 dan panjang sisi miring adalah X kuadrat plus 4 ya. Jadi ya biar jelas saya hapus. Oke. Ya. Nah, dengan demikian kita perlu menghitung sin theta ya. Sin theta itu adalah sisi di hadapannya dibagi dengan sisi miring ya. Sehingga hasil integral tersebut menjadi bentuk ini ya, karena sumber sinus theta plus C ya. Nah, kita juga bisa menggunakan fungsi hiperbolik ya, selain trigonometri. Jadi perbedaannya adalah sin yang dikuadratkan itu berubah menjadi minus rumusnya itu ya. Dan dengan cara membagi dengan kosinus, maka akan diperoleh bentuk ini. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan substitusi apa? Kalau seperti ini, A kuadrat min X kuadrat. Ya. Jadi bentuknya adalah konstanta dikurangi berubah. Jadi yang ini nih. Oleh karena itu, bentuknya adalah X sama dengan A tangens hiperbolis cos T. Ya. Dalam hal akar A kuadrat plus X kuadrat, kita dapat menggunakan substitusi apa? Yang ini menjadi plus ya. Jadi plus kalau begitu dari sini ini. Jadi kalau dipindah ke sana kan jadi plus ya. Nah, kalau begitu kita bisa menduga bahwa substitusinya adalah X sama dengan sinus-sinusan ya. A tidak ada kuadratnya ya. X sama dengan A sin hiperbolis cos T saja. Oke, satu lagi dapat diduga. Nah, bentuk kuadrat lengkap. Sekarang bagaimana kalau di dalamnya punya bentuk AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, ini kita tahu bahwa selalu bentuk trinomial begini, 3 suku ini selalu dapat dibentuk menjadi kuadrat sempurna ya. Kalau dulu di SMA dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Jadi dengan kemungkinan harga A dan harga ini, maka bentuknya itu menjadi bentuk yang AUK kuadrat ya. Kalau U-nya diganti ini U-nya, dia menjadi bentuk sederhana yang seperti tadi. Jadi di sini bisa A-nya itu positif dan K-nya positif atau K-nya negatif ya. Jadi perlu diperhatikan
Kalau di dalam tanda akar itu tidak mungkin A-nya negatif, K-nya negatif ya, karena akan negatif selalu ya. Jadi perlu diperhatikan itu. Bukti kuadrat lengkap, bentuk kuadrat lengkap, contohnya kalau kita punya bentuk seperti itu, ya kita ubah dia menjadi bentuk 1 plus X kuadrat ya. Jadi bisa biasanya begini, lebih mudah kalau menulisnya X kuadrat plus 2X min 1 gitu ya, lebih mudah. Jadi ini X plus 1 kurung kuadrat. Nah, jadi dari dua suku ini, X kuadrat plus 2X muncul suku tambahan 1 ya. Jadi agar dia tetap bentuk yang ini, itu dikurangi 1 ya, dikurangi 1 dan ini masih ada min 1. Jadi bentuknya menjadi X plus 1 kuadrat min 2. Tapi karena ini minus, jadi tinggal dibentuk sesuai ya. Nah, jadi dalam hal itu dia bisa ditulis dalam seperti ini ya, dengan kuadrat sempurna tadi. Kemudian kita dapat gunakan substitusi U sama dengan X plus 1. Jadi kembali ke bentuk yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Saya kira lanjutannya tidak perlu dibahas di sini. Kita dapat menggunakan substitusi U sama dengan akar 2 sin ya, daripada kita menggunakan hiperbolik ya. Kalau sin kan sudah dipakai sejak SMA. Kita akan menyelesaikan dengan cara lain ya. Jadi substitusi trigonometri bisa, tetapi kita ingin mencoba dengan cara lain, yaitu integral parsial saya kira. Ya. Nah, dengan menggunakan substitusi, integralnya berubah seperti itu, kemudian kita akan menyelesaikan cara lain, yaitu integral parsial. Jadi hasilnya adalah U akar 2 ini langsung minus U turunan dari bentuk ini. Ya. Saya kira seperti itu. Ini ada minus, ada 2, jadi tinggal bentuknya seperti ini. Ya, U kuadrat plus akar 2U kuadrat, tetapi kemudian ini bisa kita ubah, ya U kuadratnya ini akan kita ubah sehingga bentuknya itu kita lihat tadi, ya ini sudah hasilnya ini. Nah, kita akan mengubah yang bentuk U kuadrat tadi, yaitu dengan cara 2 min U kuadrat plus 2. Ya, jadi saya ingin memperlihatkan bahwa caranya itu tidak tunggal ya, banyak sekali. Ya. Tapi tidak perlu harus semuanya diingat ya, harus berani mencoba. Nah, setelah itu 2 min U kuadrat dibagi akar kan hasilnya ini ya, minus ini min jadi min ya, 1 per akar itu. Nah, integral ini kan sama dengan integral yang dicari. Jadi saya bisa memindahkan dia ke sana. Kemudian ini sudah selesai dan integral ini berkaitan dengan arcus sinus. Ya, jadi saya tidak perlu menyelesaikan ini. Nah, sebagai latihan, tentukan hasil integral tersebut. Ya, oke.